Coba ajarin dulu bos, gimana caranya ibu-ibu biar hajatnya terkabul. Karena rata-rata yang banyak berdoa nangis adalah ibu-ibu. Terutama apa? Jatuh tempo bayaran anak sekolah. Jatuh tempo anak bayar kursus. Betul? Kalau di sekolahnya antar jemput, jatuh tempo bayar antar jemput sekolah. Nah, coba ajarin dulu bos. Khususnya untuk ibu-ibu blow on. Jadi gimana caranya berdoa biar nggak nangis? Doanya umum saja. Perhatiin. Doanya umum, diajarin Pak Haji seperti ini. Doanya secara umum dan itu menyeluruh, semuanya akan terkena dengan syukur tadi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, suami saya, yang sayang, yang royal. Kalau ngasih duit 20 juta setiap minggu. Sebulan aja. Setiap minggu kan. Nanti ditiru sama banyak tamu-tamu. Kasihan para suami ya Pak. Jadi ucap syukur. Penonton pada ketawa kali ya. Hah? Ikut ketawa, ikut kaget. Jadi disyukurin kepada saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Suami saya selama ini sudah sayang, royal, perhatian, tidak jatuh ke lain hati, romantis, sweet, tidak pernah pindah ke lain hati, jatuh ke lain hati, paling ke hati ayam, itu juga mampla, paling hanya singgah ke lain hati. Bubur ayam takwan pindah ke bubur Jembatan Merah. Jadi ini kan syukur kan senang semua nih yang kita sampaikan, yang senang-senang semua kita ungkapkan kepada Allah. Tunggu dulu, karena dasarnya di Al-Quran hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Nah, jadi nggak ada artinya sedih. Siapa yang ngajarin doa sampai nangis, sedih? Saya nggak setuju. Kalau masih nangis, pindah, jangan ikut RDAY. Saya maunya dasarnya Al-Quran, senda gurau dan permainan. Jadi kita harus ceria. Tapi kan besok harus bayaran kuliah, bayaran sekolah. Bayaran kursus, pasti ada uangnya. Pasti suami ngasih uang. Mana suaminya belum? Pasti setelah nonton YouTube-nya Pak Haji, pasti suami saya juga nonton. Ibu jangan minta sama suami, tapi ibu minta kerupuk mie. Lanjut bos. Ya. Tertawa. Bos, biar nggak serius, tertawa bareng dong. Ayo tertawa. Sekali lagi. Paling kencang. Ada lagunya. Ayo guyu. Guyu maning. Paling kencang sekali lagi. Ayo guyu. Guyu maning. Gue setuju. Tapi ya. penutupnya lagu itu sayangnya yen guyu mas ojo seru-seru. Ayo ketawakan yang perlu. Jangan kencang-kencang. Jadi tertawanya tekanannya nggak boleh dari mulut atas, kalau cewek langsung dari mulut bawah. Ser. Ayo bos. Jadi dengan ucap syukur tadi diberi kepada saya semuanya tadi, apa yang kita syukuri?
diberi umur panjang, kesehatan panjang, walaupun kondisinya 70%, tapi kan masih ada kesempatan peluang untuk sehat, normal kembali. Contohnya banyak tadi. Diberikan pernikahan panjang, walaupun ada yang sudah putus. Diberikan, yang doanya kan ke anak-anaknya. Diberikan rezeki yang panjang, banyak barokah. Ucap haji. Pasti. Jadi nggak ada nangisnya sama sekali. Pasti. Minggu ini, bulan ini, tahun ini punya uang nih. Punya uang boleh, punya penghasilan 10 miliar. Punya rumah 1000 meter. Alat kelamin. Sehat kembali. Buat yang perempuan, bentuknya oval. Dari kotak menjadi Oval. Bukan ipal. Diberikan kesehatan tadi. Pasti minggu ini saya sehat, sembuh, terbebas dari ketergantungan obat, terbebas dari kontrol dokter yang seminggu 2 kali. Sehat. Dan tidak cuci darah. Tidak cuci darah. Tapi cuci muka. Maksudnya klinik kecantikan. Ya. Perawatan muka. Dengan keyakinan, dengan ucap syukur, Allah kan jadi Tuhan kita, kan jadi senang. Oh, senang. Jadi kita nggak merengek, tidak menangis, tapi kita mensyukuri nikmat. Siapa yang mensyukuri nikmat yang telah engkau terima, pasti nikmat itu akan ditambah, dilipat gandakan. Tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang kamu terima, tunggu ajabku. Sangat pedih. Tunggu ajabku. Nah, maka tadi termasuk ibu yang berdoa, minta doa Pak Haji, mau jual rumah untuk ngobatin suami. Nggak setuju. Pasti tidak boleh Pak Haji. Jadi jangankan untuk ngobati, untuk jual aset saja, kata Pak Haji, itu ngualatin. Jadi tidak bersyukur kalau kita punya aset dijual. Contohnya banyak Bapak, yakin, dengan keyakinan itu sembuh atas kehendak Allah. Ini Pak, contoh ya Pak. Haji Marco 2014 ngasih mobil saya Mitsubishi. Mobilnya belum dibayar pajaknya selama 7 tahun. Betul? 7 tahun, betul? Betul. 2014. Nggak saya bayar pajaknya sampai 2025 ini nggak saya bayar. Jadi 7 tahun tambah 11 tahun. Berapa tahun tuh? 18 tahun. Jadi nggak saya bayar pajaknya. Semua orang ngomong, Pak Haji, itu pajaknya nggak dibayar. Orang nggak ada uangnya kok. Kalau ada uangnya dibayar pajaknya. Tapi pasti saya bayar. Keluar kebijaksanaan dari Gubernur Jawa Barat. Mobil yang belum dibayar pajaknya, bayarnya yang ke depan aja. Yang belakang nggak usah dilihat. Betul nggak? Kayaknya seumur-umur baru ini doang dia kebijaksanaan ya. Alhamdulillah. Jadi yang udah 18 tahun saya nggak bayar pajaknya. Saya bayarnya cuma setahun doang. Nih 2025 kemarin. Ada lagi dia ngasih mobil Daihatsu, nggak dibayar juga pajaknya ya. Grand Max, nggak dibayar juga kan? Iya. Nggak saya bayar juga Pak, orang kagak ada duitnya. Alhamdulillah saya bayar baru kemarin nih mobilnya. Nah maksud saya, Bapak harus keyakinan. Pasti saya haji 2006 visa Furoda. Pasti saya 2026 berangkat haji visa Furoda. Pasti saya 2024 berangkat haji visa Furoda. Pasti saya tidak bekerja punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Pasti saya tidak bekerja tapi penghasilan saya sebulan 10 miliar. Walaupun orang dengernya nggak masuk logika Pak. Ada gak kita nih Bapak misalkan nih kerja dipecat
Besoknya bapak dinaikin jabatannya, dinaikin pangkatnya, ada gak? Nggak ada, hanya di Indonesia aja. Nah coba bapak praktekin ilmu RDAY. Bisa? Lanjut, Bondas. Bondas. Lo banyak dukungan dari ibu-ibu tahu. Pak Haji gue dukung tuh Ustadz Bondas. Belain ibu-ibu seminggu 20 juta. Oh. Ibu-ibu dibelain, nggak ada habisnya tahu. Iya, Bapak, Ibu-ibu, jadi penghantar, pembuka pintu rezeki yang Bapak Ibu hajatkan itu kuncinya satu tadi, keyakinan dan legowo. Legowo. Terangin dulu dia, legowo apa? Tahu gak ibu-ibu, bapak legowo? Legowo, kalau bahasa Jawa lego itu lego itu lihat. Ya Pak, Pak Lurah. Longgar. Dan makanya ibu-ibu jangan lego, nah, harus. Kenapa nggak boleh lego ibu-ibu? Karena nanti hasilnya jadi oblak. Itu kalau lego saja. Kalau legowo, legowo itu lapang dada. Lapang dada. Jadi bahasa Basi ridho. Jadi menerima, bukan pasrah loh ya. Bukan pasrah. Kalau pasrah itu untuk ini singkong itu ya, pasrah. Oh, pasrah. Pasrah itu menyerah, tidak berbuat apa-apa. Pasrah, enggak. Kita terima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini. Apapun bentuknya, itu pasti yang terbaik. Baik itu ketetapan takdir yang baik maupun yang sempit. Enggak humor. Dia ngantuk. Yang baik. Semuanya baik, yang baik maupun yang baik. Jangan ikut gue, bos. Yang baik maupun yang sangat baik. Yang baik maupun yang sangat baik. Yang positif maupun yang sangat positif. Jangan disebut yang negatif. Semuanya positif dan sangat positif. Semuanya baik dan sangat baik. Kalau dengan kita legowo, itu artinya kita terbebas dari sifat-sifat yang tadi itu jengkel, ngeluh, sedih, murung, dendam, cemberut, muka suntuk. Ini akhirnya hilang. Kalau ini semua hilang, berarti gulma-gulmanya jadi hilang. Yang tumbuh akhirnya bunga-bunga yang mekar, yang harum, semerbak, mewangi. Sehingga apa? Kalau rezeki tadi itu kita ibaratkan kupu-kupu, kita nanam bunga, maka kupu-kupunya yang datang. Kalau kupu-kupu kita kejar pakai nangkep kupu-kupu bisa, tapi kupu-kupunya rusak nggak? Rusak. Kita ngejar kesandung, kebentur batu, kakinya bondas, seperti yang namanya Ustadz Bondas. Jadi kita bundas semua kaki kita, babras bundas, lecet karena mengejar rezeki. Nah, gimana caranya? Kalau bunga-bunganya ini tumbuh, maka kupu-kupunya dikejar nggak? Dia akan datang. Saya abadikan kupu-kupu yang berterbangan di bunga-bunga buah lengkeng yang kita tanam itu kan sudah mulai berbunga. Kupu-kupunya berterbangan banyak pada hinggap, sehingga kita videoin
sampai dekat gini pun nggak pergi. Kita deket begini, dia nggak pergi, terbang. Ada saya di sini, balik lagi, hinggap lagi. Dengan nikmatnya, dia datang sendiri tanpa harus dikejar. Menurut kita tuh kupu-kupunya ngapain Bu? Pak, coba yang bisa jawab. Yang bisa jawab saya kasih itu uang bibit. Coba. Kupu-kupunya ngapain tuh Pak? Udah terbang, terus kok mau balik lagi. Terbang, kok mau balik lagi. Kupu-kupunya ngapain? Kalau tadi katanya Ustadz Bondas apa tadi? Bau wangi, Pak. Kupu-kupunya apa? Terbang, terus balik lagi. Terbang, balik lagi. Ya, artinya apa tuh Ustadz Bondas? Cari madu bunga. Ya, oke. Di situ berarti. Coba, artinya apa Bu, Pak? Yang jawab saya kasih uang bibit. Kan kalau rombongan nggak dapat uang bibit, ini saya kasih uang bibit yang bisa jawab yang gitu. Ayo. Menikmatin kehidupan. Terus ada lagi nggak yang lain? Nggak kelihatan. Kupu-kupunya kan terbang. Dan mencolok di bunganya pohon kelengkeng yang kiriman dari Bapak sedekah nih. Pohon kelengkeng, Bapak sedekah pohon kelengkeng kan 200 pohon. Nggak. Nah, nemplok ya. Ya. Nemplok. Menikmati satu bunga, Pak. Bisa, Terus? nggak bisa. Terus kupu-kupunya terbang lagi. Kupu-kupu terbang lagi, terus datang lagi. Padahal di shoot sama dia tuh. Dekat sekali. Deket banget. Tapi kupu-kupunya terbang lagi. Itu tandanya kupu-kupunya nyaman. Tapi saya nggak mau jawaban itu. Yang gitu menikmatin madunya. Kan di videoin sama dia. Harusnya kan dia takut dong. Namanya binatang, ini kan manusia bukan binatang. Kan dia beda jenis. Kok dia mau tuh kupu-kupunya? Sementara kalau kupu-kupu datang ke situ laki perempuan. Laki kan? Sementara yang nyoting laki. Berarti kan homo. Tuh Liatin, tuh kupu-kupunya. No. Tuh. Indah sekali. Tuh, di videoin tuh. Tuh. Terlanjur cinta. Kok dia nggak terbang Pak, Bu? Harusnya kan terbang tuh kupu-kupu. Harusnya terbang kupu-kupu. Kenapa nggak terbang? Yang bisa jawab coba. Nanti saya kasih uang bibit. Terlena. Ya. Karena menikmati Kan kupu-kupunya laki. Yang nyuting laki. Coba yang jawab dapat uang bibit. Bos, ada gak sih? Kalau yang nonton aja kita kasih 10 juta dah. Kirim rekening. Kirim rekening. Ada gak? Yang nonton, yang bisa jawab kasih 10 juta aja. Kisur kirim nomor rekeningnya bos. Catat bos nomor rekeningnya. Kalau bapak-bapak saya kasih uang bibit aja. Karena di sini kan perlu uang bibit. Ada gak? Nggak ada? Menebar kebaikan. Menebar kebaikan. aromanya semerbak. Aromanya semerbak. Coba suruh ngirim nomor rekeningnya. Pemirsa yang nonton YouTube atau TikTok, suruh ngirim nomor rekeningnya. Jawabannya bagus, sesuai kasih 10 juta. Karena kupu-kupunya pengen viral. Kubu-kubunya pengen viral. Iya. Gak Bapak, bisa. Jadi sekalian. tahu gak Bu Pak? Kenapa kupu-kupunya mencelok, di videoin terbang lagi. Datang lagi mencelok, dia terbang lagi. Karena dia tahu yang videoin itu laki-laki. Jadi kupu-kupunya mau ngapain Pak, Bu? Mau ngece. Aduh, dia mau ngece. Bully. Bully. Ngenyek. Jadi Bapak sekalian, ini secara keyakinan kita, dia itu terbang balik lagi, ngundang kawan-kawannya, seperti halnya rezeki yang sudah nyaman dengan kita, nyaman, begitu dia kita kelola dengan baik, ternyata rezeki yang kita peroleh itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita salurkan juga untuk sedekah ke anak yatim. Jadi ini ilmunya Pak Haji apa? Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih. Jadi dia ngundang temennya. Oh, di sana enak. Ya, jadi 1, datang lagi 2, datang lagi 3, banyak akhirnya. Padahal saya beberapa waktu pernah cerita, kita kok belum pernah melihat kupu-kupu yang indah berterbangan Pak Haji. Karena kita belum menanam bunga-bunga yang indah, yang semerbak mewangi tadi kata pemirsa. Jadi belum ada daya tariknya. Tapi begitu kita punya tanaman yang harum bunganya, bisa dia nikmati, akhirnya kupu-kupunya berterbangan. Itulah rezeki juga seperti itu. Kalau sudah ada yang nyaman rezeki di kita ini, kita fungsikan sesuai dengan SOP-nya, itu jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, maka dia akan mengundang teman-temannya. Inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar kenapa Pak Haji ngajari kita untuk mensugesti kita dengan uang bibit itu kita panggili centongi. Kita sugesti kita, uang ini akan memanggil teman-temannya. Kupu-kupu tadi contohnya. Semut lah deh, semut yang sering Bapak Ibu lihat gampang. Semut, kalau satu sudah nemu sedekah Bapak Ibu, sedekah semut Gula pasir. Gula pasir, yang nemu semut apa langsung banyak yang datang? Satu. Dia langsung dinikmati sendiri enggak? Enggak. Begitu dia ketemu, dia balik. Nah, begitu ketemu temennya, di sana lo ada makanan. Nah, yang dikasih tahu ini bablas. Yang ini terus nyari lagi. Nyari teman-temannya. Lama-lama di situ jadi banyak semut ngerubung gulanya. Begitu rezeki, proses yang datang ke kita juga seperti itu. Walaupun hajat kita, kenapa 10 miliar ini secara psikologis ini kita sampaikan Pak Haji, 10 miliar ini angka yang sakral. Kenapa kita bilang 10 miliar, nolnya juga kalau ditanya gampang, 10 miliar ki nolnya piro toh? 10. Gampang. Kalau bilang 100 miliar, nolnya bingung. Ngapalkannya susah. Tapi kalau 10 miliar, nolnya 10. Nolnya 10. Ya gampang. Bunder 10, bunder, bulat 10. Tapi dimulai dengan angka 1. Jadi semua aktivitas kita harus dimulai, bukan entar, bukan sudah, tapi terus. Oke, gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup Pak Haji, sebelum Sabdain. Monggo, silakan. Bapak, saya kan usahanya di Iya, sabdain dong. nakalin orang terus ya. Itu gimana? Sabdain dong, ayo. Cara Ada Mbah Dukun. Gimana? usahanya kan sering dikerjain. Di kamar belakang bisa. Sampai tutup. Temenin. Gimana cara Dipakein celana. Usahanya sering Nakal. diganggu. Iya. Bikin pikiran nggak tenang. Maksudnya saya udah melaksanakan seperti kayak sholat, baca Quran, sama alhamdulillah. Tadi diulangi tadi, Mbaknya harus membuang kata-kata yang negatif tadi. Siap. Ya, jadi bersihkan itu dulu. Jadi Allah murka karena Mbaknya sudah ngucap bahwa Mbaknya yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, Yang nanggung kehidupan adik-adik. nggak boleh. Jadi itu harus sholat tobatnya yang banyak. Dia udah jadiin keluarganya adalah beban hidupnya dia. Hidup. Padahal mbaknya mati pun adik-adiknya tetap hidup.
Mbaknya meninggal nih dikubur. Tetap adik-adiknya hidup. Tahu rezeki dari mana, pokoknya pasti hidup. Tapi kalau mbaknya ngomong tadi, seperti yang tadi mbak ucapin, Allahnya langsung kecil hati. Kok begitu ya, aku nggak ada harganya dong. Malaikat, tolong dong kasih dia. Nah, janganlah. Ya. Itu Ubah tadi. seperti Nabi Sulaiman aja yang kaya raya, pasukannya ada jin, ada manusia, pernah minta kesempatan kepada Allah untuk memberi jatah makan kepada seluruh hewan. Hewan padahal manusia tidak. Hewan-hewan mau dikasih makan. Ternyata baru berjalan 1-2 hari sudah menyerah. Nggak mampu. Nggak mampu. Semua hewan saya yang ngasih makan. Jangan. Nggak bisa. Coba ibu lihat deh yang makan gratis atau apalah ya. Iya. Coba sekarang oke lah. Coba ibu lihat ke belakangnya. Lama-lama nggak bisa. Emang lu Tuhan? Ya udah, lu bisanya begitu, lu syukurin aja. Jangan so jadi Tuhan lu. Kalau mau sekedar ya sedekah ya sedekah, tapi nggak usah jadi apa ya, Tuhan kecil. Nanti kalau Allah udah murka ya. Contohnya Nabi Sulaiman. Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mau makanin semua binatang. Dia seperti Tuhan. Padahal kan jangan dikalahin dong. Maksudnya Tuhan akhirnya dia baru 2 hari ya. Ya. Langsung Menyerah. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Pinjam mic-nya dulu. Mic-nya dulu pinjam. Apa? Enggak, supaya ginjal saya ini bisa Mandi jam 00. Bapak mandi niatnya karena Allah, nanti Bapak nggak cuci darah. Dan Bapak umurnya panjang sampai 100 tahun. Amin. amin. Tapi kalau Bapak nggak mandi jam 00, umur Bapak tinggal berapa bulan? Atau berapa tahun? Oh gitu Pak Haji? Itu aja berarti. Iya, mandi jam 00. Mandi jam 00. 2, sedekah subuh jangan bolong. Karena ada contohnya sahabat Nabi siapa tuh? Yang habis menghadap Nabi, terus dia pulang, turunlah tuh malaikat. Nabi, bilangin tuh sama temen lo, besok pagi dia mati. Orang dia besok mau kawin, enggak, dia besok mati. Dia pulang dari rumahnya Nabi, di hartanya separohnya disedekahin. Dan akhirnya sampai 70 tahun dia hidup, betul? 80 tahun. 80 tahun dia hidup. Dia nanya, ketemu lagi sama malaikat. Malaikat, kok tuh bisa hidup sampai 80 tahun? Iya, pada saat dia pulang dari kamu kan disuruh sedekah. Dia nyedekain separuh hartanya. Nah, Bapak tinggal berani gak bagi 2? Separuh harta Bapak disedekain. Kecuali yang gak boleh disedekain anak dan istri. Karena gak bisa diparok. Jadi kedua. Ketiga, Bapak biar nggak diambil sama Allah besok pagi, Bapak tiap hari wajib sedekah. Karena orang sedekah adalah tolak bala, betul? Betul. Nanti kalau Bapak nggak sedekah subuh, Bapak nyesel seumur hidup. Karena orang yang mati, dia hanya cuma minta satu, teriak-teriak sama Allah. Allah, bangkitin saya sebentar aja, saya mau sedekah. Lah kemarin lu Bapak umurnya berapa? Lo kemarin gue kasih umur 63 tahun, kemana aja lo nggak sedekah? Udah diterangin nama Haji Dwi nggak mudeng-mudeng. Sedekah subuh. Hayo sedekah subuh. Iya, saya mau hidupin sebentar, gue mau sedekah subuh. Nggak, nggak ada. Siksa kubur. Nah makanya Pak, saya Haji Marco, Mbak Ratih, Ustadz Bondas, saya maksain Pak, setiap hari sedekah ke anak-anak yatim RDI nggak berhenti. Setiap Kamis malam Jumat kita bikin acara. Setiap Jumat malam Sabtu saya bikin acara. Setiap hari Sabtu tadi saya bikin acara. Setiap minggu saya bikin acara di kolam renang. Untuk apa Pak? Untuk tabungan kita dikubur. Kok Pak Haji bisa begitu? Saya lihat Mbak Ratih, papanya udah meninggal, mama udah meninggal. Mbak Ratih nengokin ke kuburan paling seminggu sekali. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Nggak bisa tiap hari. Terus Bapak mau ngandelin siapa? Orang mati. Nggak bisa diandelin. Walaupun kita sahabat, belum tentu Pak. Sekarang aja lagi punya duit kita bersahabat. Kita punya temen sekolah namanya Hendy. Betul? Mati kemarin. Ya. Sampai hari ini gue nggak tahu kuburannya di mana. Di mana? Gue ngurus si UJJ. Hendy gimana kabarannya? Kuburannya berantakan Ji. Dia punya istri masa bodoh.
Anak. Punya anak masa bodoh, punya saudara kandung masa bodoh. Namanya Hendy. Ya betul, Je? Tuh. Uje istrinya 5, ya Je? Mengharapkan nanti kalau dia meninggal 5-5-nya nengokin dia 1 minimal. Tapi bininya udah perjanjian sama saya, nggak akan Pak Haji. Gue cuma nyedot alat kelaminnya Uje aja hobinya. Itu kan namanya istri kurang ajar ya. Ya Je, disedot aja lo Je. Jadi bapak harus sedekah Pak. Bapak harus sedekah. Saya juga gitu Pak. Saya sedekah sendiri. Istri saya sedekah sendiri. Anak saya sedekah sendiri. Buat tabungan kita masing-masing. Jadi bapak paksain. Kalau bapak nggak sedekah, bapak inget nih. Gue nggak sedekah subuh nih buat besok pagi. Jadi sekarang habis asar bentar nih jam 00 nih. Bentar lagi nih. 1,5 jam lagi. Kalau gue nggak sedekah, kalau besok gue diambil nyawa gue, siapa yang mau nolong gue dikubur? Gue sedekah. Gue sedekah lagi Punya duit nggak punya duit, pokoknya gue sedekah. Biar bapak umurnya sampai 100 tahun. Begitu loh bos. Gue nggak mau lo siksa kubur. Kok gitu Pak Haji? Nggak ada yang denger. Siapa yang mau denger? Iya betul. Dipecutin. Jadi nggak mau gue. Jadi sedekah subuh paksain. Makanya gue di grup-grup RDAY wajib sedekah subuh buat nolong lo dikubur. Wajib. Makanya gue bilang sama admin, admin, lo paksain tuh tamu-tamu suruh sedekah subuh. Kalau nggak lo keluar aja, nggak usah jadi admin lo. Buat apa? Buat tabungan profesi kita. Walaupun kita hari ini belum bisa sedekah, yang penting kita buat nyemangatin dia sedekah subuh. Nanti nilai sedekah subuh dia sama nilai sedekah subuh kita. Misalkan gue woro-woro, bos sedekah bos, lo sedekah subuh. Misalkan 100.000, misalkan 200.000, pahala lo gue dapet, kan gue yang woro-woro. Begitu? Iya dong. Ya, sedekah subuh jangan bolong ya. Gue gak mau lo cepat dipanggil nyawanya. Karena lo dibutuhkan dengan ibu-ibu yatim. Ibu yatim tadi pada japri sama gue, Pak Haji tolong dong tuh kasih tahu biar dia umur panjang. Kenapa? Karena kalau lo lewat, ibu yatim pada becek bos. Pada kepleset. Ayo pertanyaan apa? Pak Haji, kalau kantor saya ada yang isengin dia. Kali apa tuh? Apa? Kantor. Kantor kenapa? Kalau pengantor disengin orang gitu. Kantornya Isengin orang. Jadi gini ya Pak, Bu ya, ini perhatian buat Bapak dan Ibu dan penonton YouTube dan penonton TikTok. Iya. Kalau kantor kita nggak mau kemasukan maling, pojok-pojoknya mesti pakai sapu ijuk. Iya. Kayunya di bawah, ijuknya di atas, di pojok-pojok. Kalau Bapak dan Ibu punya kebon, supaya nggak dimaling, pojok-pojoknya pohon, di pojok-pojok pohon, itu ditancepin pohon ijuk. Sapu ijuk. Di pohon-pohonnya diikat sapu ijuk pojok-pojoknya. Ujung. Nanti kalau maling masuk ke dalam kebun kita, tidak bisa keluar dari kebun itu kalau belum ketemu kita pemiliknya. Nanti akan terkenal seluruh kampung bahwa kita adalah orang pinter dan kita adalah orang sakti. Betul ya? Padahal kita nggak sakti, yang sakti gurunya. Kan gue pakein ilmu gue. Ibu punya warung, ibu punya supermarket, ibu punya rumah, mau ditinggal keluar kota biar maling nggak masuk. Pojok-pojoknya dikasih sapu ijuk, dan di belakang pintunya didirin sapu ijuk. Nih begini, nih sapu ijuknya di atas, kayunya di bawah. Itu maling ya. Kalau Bapak dan Ibu punya usaha, nggak mau kena santet, nggak mau kena kiriman guna-guna, nggak mau kena teluh, pojok-pojoknya harus dipakein sapu lidi aren. Dikasih gunting, lipat. Sama dikasih peniti, taruh di pojok-pojok. Nggak akan ada serangan santet, guna-guna maupun teluh. Nyambung nggak nih Bapak dan Ibu? Nyambung. Bedanya apa Pak Haji sapu lidi sama aren? Sapu lidi aren sama ijuk. Terangin. Kalau buat ngusir apa tuh? Kucing. Sapu lidi. Kucing. Kucing diginin takut gak? Takut. Sapu lidi. Takut. Oh, kucing. Karena kucing bisa ngelihat setan. Pergi. Bapak dan Ibu zaman dulu kalau mau tidur kan tempat tidurnya sama orang tua kita ditebah. Biar setannya nggak kencing di situ. Tapi kalau Ibu pakai sapu ijuk,
sapu ijuk, tahu sapu ijuk? Buat kucing. Malah kucingnya bercanda sama sapu ijuk. Nggak lari dia. Nggak lari dia. Cara ngetesnya begitu. Kan kadang saya nggak percaya Pak Haji kalau sapu lidi aren bisa buat ngusir setan. Coba kucing lo giniin kalau nggak kabur. Coba anjing lo giniin kalau nggak kabur. Coba lo ganti sekarang pakai sapu ijuk kucing. Malah buat mainan sama kucing. Sapu ijuk. Nah bedanya itu. Nanti Bapak dan Ibu praktekin. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah melihara orang buat jagain. Ya. Lebih baik Bapak dan Ibu pakai itu. Pak Haji, aku mau manggil security buat jagain. Boleh, nggak apa-apa kalau ada duitnya nggak apa-apa. Tapi buat apa? Pakai itu aja yang murah meriah. Rumah, gudang. Nanti kalau maling masuk, nggak bisa keluar. Kalau nggak mau disantet, pakai itu. Tapi kalau udah kesantet, ilmunya pakai celana, pakai cebokan alat kelamin atau rendeman sah dalam, dikepretin. Nanti santetnya pulang ke yang bikin. Kalau udah disantet. Tapi kalau belum disantet, penangkalnya itu. Bisa? Ya udah Pak Haji. Hah? Sebab orang kalau datang tutup, padahal kita buka. Ya udah dikepretin dong, dikepretin RC bukan alat kelamin selama 99 hari. Selama 99 hari. Jadi paling enak sih alat kelamin lo direndam. Jadi alat kelamin lo warnanya apa? Misalnya coklat direndam sampai warnanya total putih. Bintik-bintik jamuran dong. Hah? Jamuran. Jamuran? Enggak. Dolmensen. Dolmensen. Albino. Direndam. Ya. Nah, ngerendamnya mesti pakai ini, Bos. Ngerendamnya mesti pakai ini. Jadi, lo cari piring yang mangkok atau pakai ini. Ini aja. Nah, ini batangnya sama bijinya direndam. Mana contohnya? Bos ini. Nih batangnya nih. Shoot kamera kayak gini ya. Shoot kamera. Ibu udah bisa bayangin belum? Kayak begini gak yang di rumah? Ya begini. Ini direndam Bos sama biji-bijinya. Nah, direndam. Kalau piringnya pecah berarti ininya manjur. Kalau piringnya retak, ini yang dibuang. Jadi berendam ini. Berendam, nah, nanti airnya buat ngepel, buat cawik-cawik selama 99 hari paling lama, paling cepat 9 hari. Manjur gak? Manjur. Yang lebih manjur banget, saya maunya sehari Pak Haji. Ini dicopot, Bapak langsung. Bapak begini Pak. Hai. Bisa ya cara megangnya. Yang megang mesti ibu Pak, jangan Bapak. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ah? Banget. Ya udah. Aduh. Saya minta maaf nih Bu, saya ngajarnya terlalu itu vulgar. Tapi memang adanya gitu, tapi ilmu ini ilmu kearifan lokal kok Bos. Nggak menyimpang dari agama apapun kok. Apa penyebabnya dia marah? Nggak diajak nonton paling. Pakai mic. Gimana? Pakai mic. Gimana? Dari malam sampai pagi saya dengerin itu pakai speaker kecil. Marah-marah, dibanting malah. Speakernya. Alasannya apa dia marah? Nonton gitu lu nggak ada yang ngomong jorok-jorok. Oh iya. Nah, udah gitu. Tapi ini kan yang nonton presiden, Iya. wakil presiden, menteri, dirjen, kapolda, pangdam, gubernur, wali kota. Ini kan yang nonton orang-orang luar biasa, Bos. Betul, Pak Haji. Yang datang ke sini kan presiden, wakil presiden, menteri. Kemarin anaknya wakil presiden datang. Hari apa ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu anaknya wakil presiden. Dia punya pulau di Pulau Seribu. Anak yatim besok mau diundang di rumahnya, pulaunya wakil presiden. Genteng. Besok mau diundang. Gue bilang ya oke. Celana terbalik aja sih diomelin. Jangan balik-balik. Ya, karena dia susah melorotinnya.
Nggak usah dipelorotin, Ci, nggak usah dipelorotin. Langsung aja pakai korek api dibakar. Ah, jadi obor. Obor itu piala pon. Terus nanti Ci pegang lari, Ci. Apa yang bikin bini lo nggak suka sama kelakuan lo nonton YouTube RDAY, Bos? Gua tanya. Coba Ci, ayo dong Mik, nggak apa-apa. Ayo, Miknya mana Miknya? Miknya, ayo Miknya, ayo Ci, nggak apa-apa sambil humor. Gimana Ci? Ya, maksud saya tuh kalau Deketin. misalnya dia nonton tuh nggak ada stopnya, di Oh. motor pun setel, dimanapun setel, kira udah kesel gitu ya. Bukan cemburu, maksudnya kesel aja gitu. Waktunya tidur ya tidur gitu ya. Ini waktunya tidur nyetel YouTube RDAY. Waktunya makan bukannya ngobrol sama istri. Makan juga dia fokusnya di situ semua gitu. Kok sama kayak bini gue lo? Oh jadi gitu ya? Oh Iya iya. pakai celana dalam ngomelin, pakai baju terbalik ngomelin. Saya kayak bilang di rumah. Kalau saya luar nggak mungkin lah, saya gila kali pakai Iya. keluar terbalik kan. Berarti lo kurang perhatian Bos ke istri. Udah perhatiin. Istri itu hanya butuh perhatian Bos. Perhatian. Jadi lo kalau di rumah udah jangan nyetel YouTube, tapi lo nonton bini lo, ayo tonton. Ayo. Kan saya ngeliat Apa? Pak Haji Narko. Apa? Kan lihat Pak Narko aja. Oh Haji Marco ya. Kan suka ketemu kan bercanda sama Iya. Pak Haji Narko. Ya. Lihat, cok. Ini Oh nih. Oh iya iya. Narko. Bos, ini kan gue dapat mic nih Bos. Nih lihat gue pakai mic ya. Ya. Haji Marco kan nggak kebagian mic. Nih gue mau jadiin mic. Oh jadi ibu gitu. Apalagi Bu yakin ibu kesel sama suami Bu kalau boleh tahu? Nah, kalau pakai celana dalam terbalik begitu kan kalau kita orang daerah Daerah mana Ibu? bangsa, Bangka. Oh iya, terus? ya nggak boleh. Oh nggak boleh. Baju terbalik itu kayaknya pamali gitu. Pamali. Jadi Bos, celana dalam dibalik, baju dibalik itu di Medan, di Sumatera Utara, di pedalaman yang suka nguji ilmu, atau di Surabaya, atau di Madura, atau di Kalimantan di dalam, itu buat anti santet Mbak. Di pedalaman itu ilmu kearifan lokal. Kalau celana dalam dibalik itu buat anti santet. Dan rata-rata orang kalau pakai celana dalam dibalik, baju dibalik, nggak sengaja misalkan lupa, itu orangnya pasti ngomong, wah mau dapat rezeki loh, betul nggak? Pasti ngomongnya begitu. Misalkan kita lupa nih, buru-buru pakai baju dibalik, kita keluar dari rumah, ketemu nih sama teman, sama tetangga, dia pasti ngomongnya gini, bos, baju lo dibalik, wah lo mau dapat rezeki lo bos, mau dapat rezeki. Jadi orang yang pakai baju dibalik, celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, tidak pernah kalah, selalu menang. Kalau dia ujian, lulus. Kalau dia perlombaan, menang. Tadi gue lomba presiden kuda di Polomas. Semua wajib pakai celana dalam dibalik, baju dibalik, kaos kutang dibalik, semua dibalik-balik. Semua kuda gue 7-7 naik podium. Semua 7-7-nya juara. Padahal lawan-lawannya kuda-kuda impor semua. Gue impornya cuma 2. Itunya G silangannya ada 5, jadi 7. Jadi kalau ibu setuju, coba latihan dulu. Ibu jangan lihat dulu, kalau ibu kan belum berani, bapaknya dulu praktekin. Rezekinya ada gak? Jadi rata-rata kalau orang pakai celana dalam dibalik, baju dibalik, atau kaos kutang dibalik, atau kaos kaki dibalik, setiap hari ada aja rezekinya, ada aja uangnya, ada aja uang masuk. Coba praktekin dulu. Tapi kalau ibu setuju, tapi kalau ibu nggak setuju, nggak apa-apa. Lo mesti nurutin istri. Jadi lo kalau di rumah pakai bajunya normal. Nanti kalau udah keluar pintu, jadi di teras lo telanjang lagi pakai. Ada lagi Bu? Udah pakai. Alasannya apa lagi Gitu aja, makasih Pak Haji. Jadi sekarang boleh gak nih suami pakai celana dalam dibalik, baju dibalik? Yang nggak boleh muka dibalik kali. Ya nggak boleh, dia nggak balik-balik.
Oke. Lagi Pak Haji, Ya. sebelum saya nikah sama ini belum pesta apa. Kan saya Ini istri keberapa? kelima. Kelima. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini suami yang keberapa? Kedua. Kedua. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? 1. Sama suami yang kedua anaknya berapa? Belum. Oh belum. Jadi udah berapa tahun nikah? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Sama istri yang pertama anaknya berapa? 5. Wow. Sama yang itu 119. Istri kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, yang kelima. Wow, luar biasa. Kalah lo, Jack. Lo udah gua promosiin di YouTube, punya istri 5. Anaknya cuman berapa sih, Uje? Ini 9. Mana mic-nya? Anak saya waktu dia nikah dia nggak undang saya tuh Pak Haji. Nggak apa-apa. Saya nggak pikirin sih memang. Iya. Gimana tuh Pak Haji? Nggak apa-apa. Kan lo waktu nikah sama istri lo yang kedua, lo juga nggak ngundang anak lo. Undang. Buktinya dia nggak hadir pada saat lo nikah sama dia. Ada 1. Ya dari yang 5 datang nggak? Dari yang 9 anak datang nggak? Kan enggak. 1. Ya cuma 1 kan. Nah begitu juga nanti lo dari yang 9 anak nanti ada yang nikah baru lo diundang dari 9 nanti ada 1 yang nikah. Nanti lo diundang. Jangan kecil hati, tenang aja. Nggak kecil cuman kan gimana gitu. Nggak ada gimana-gimana. Nggak ada gimana-gimana. Jadi gini bos. Suami atau bapak harus duitnya banyak. Kalau lo duitnya banyak, lo bertingkah laku apapun yang menurut istri aneh, dia maklumin. Ya betul, Pak. Karena duitnya banyak. Terus Pak Haji, Hah? tapi terus dia sama saya. Apa? Duit minta, tapi kita dimusuhin. Kurang banyak, bos, ngasihnya, bos. Biar dia takluk, duitnya sedikit, mie-nya yang banyak. Tuh mie banyak. Kuahnya banyak. Kuahnya banyak. Kuah. Saya. Apa? Anak-anak. Oh iya. Anak saya. Ya, tenang aja bos. Anak tuh nanti sayang sama lo, tenang aja. Duit lo banyak pasti datang. Tenang aja. Begitu juga bini. Kalau duitnya Bini banyak. sama anak sama kok bos. Jadi bini kalau duitnya banyak, lo kasih, dia sayang banget sama lo bos. Makanya kalau bini nanti cerita, Papa, aku tadi belanja ini. Iya. Papa, nanti diganti ya Papa. Iya. Itu nanti istrinya sayang banget. Sayang banget. Istri. Nah, Ya istri yang ini, yang anak-anak yang itu. Kita sama nanti anak lo juga begitu. Jadi apartemen Papa, apa? aku mau beli ini mobil, aku mau ganti iPhone 17 Pro. Iya, dibeliin nanti lo. Kan rezeki lo nanti kan meraktekin ilmu gue cair 10 miliar. Lo tinggal bagi-bagi aja. Bini lo biar nggak cemburu, kasih dia 9 miliar 900 juta. Anak lo kasih aja 10 juta. Yang penting iPhone. Tipe Malah berapa? Saya kenalin semua. Ini mami, ini yang baru, ini. Ada yang terima, ada yang enggak. Emang Ini begitu juga. bos. Tapi nanti lama-lama terima semua. Amin. Nanti terima semua. Ini kan masih baru adaptasi. Bisa? Oke, kita sabdain ya. Oke, niatin dalam hati. Yuk. Bacain, niatin dalam hati nama buat temen-temen yang nonton di YouTube dan di TikTok. Apa hajatnya ucapin dalam hati. Yuk, mic-nya mana satu lagi? Yuk, Bapak dan Ibu ucapin hajatnya apa? Nama binti, hajatnya apa? Hajatnya 1 ya. Nggak boleh 2, 1. Baca pelan-pelan, niatin hajatnya 1. Ini manjur banget. Saya mau Senin harus terkabul dan cair 10 miliar. Senin. Besok waktunya kita ijab di kolam renang. Besok hari Minggu kita bikin acara di kolam renang, acaranya gratis. Masuk gratis, makan gratis, semuanya gratis, ijab kabul gratis. Acaranya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau yang mau berangkat dari RDAY juga gratis, kita bareng anak yatim naik odong-odong konvoy. Ada 16 odong-odong. Besok dari RDAY ke kolam renang ada 16 odong-odong. Kita naik odong-odong bareng dari RDAY. Sampai di kolam renang, Bapak dan Ibu ijab. Ada acara privat gratis gak sih Pak Haji? Ada. Besok kita ada acara privat gratis di kolam renang. Oke. Ada tanya jawab gak? Ada. Boleh nanya apa aja. Oke.
Satu nama, satu hajat, satu ijab. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Hajatnya cair 10 miliar. Hajatnya pasti semua terkumpul 10 miliar. Konon katanya hajatnya 10 miliar cair tahun ini, bulan ini, hari ini, detik ini, menit ini, jam ini pasti terkabul. Dengan qomat kamit Badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Hajat 10 miliar terkabul, detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, kabul. Oke, 2 kali lagi. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Hajatnya 10 miliar cair bulan ini, hari ini, menit ini, detik ini, jam ini. Konon katanya hajatnya pasti terkabul. Dengan qomat kamit Badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Hajat terkabul bulan ini, malam ini, hari ini, jam ini, detik ini, menit ini, pasti Allah kabulkan. Sekali lagi. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Mereka datang untuk hajatnya 10 miliar tunai. Konon katanya yakin hajatnya terkabul malam ini, detik ini, hari ini, jam ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini, terkabul. Dengan qomat kamit Badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Hajat pasti terkabul bulan ini, tahun ini, minggu ini, malam ini, detik ini, menit ini, pasti kabul. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di kolam renang besok pagi jam 6 pagi di acara tanya jawab konsultasi gratis. Sip, sampai ketemu lagi. Nggak salaman langsung boleh keluar. Yuk.